Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini saya akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter 72, yang mana kita akan diperlihatkan masa lalu Beelzebub dan juga masa lalu kekuatan Nikola Tesla. Jadi akan seperti apakah kisah dari spoiler ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan makam Nikola Tesla. 7 Januari 1943. Ilmuwan jenius Nikola Tesla telah memenuhi kehidupan alaminya dan dipanggil ke dunia surgawi. Tetapi 9 bulan setelah kematiannya, pada tanggal 28 Oktober 2008, sebuah percobaan dilakukan dengan sangat rahasia berdasarkan penelitian terakhir yang ditinggalkan oleh Nikola Tesla, yaitu rencana Philadelphia. Nah, untuk kisah percobaan Philadelphia bakalan sensei bahas di anime history ya. Kemudian, hal itu dilakukan sebagai sebuah percobaan pada sebuah kapal US, yaitu USS Eldridge, yang dilengkapi dengan lusinan kumparan Tesla yang kuat, yang mengalirkan tegangan tinggi melalui lambung kapal dalam upaya membuat kapal agar tidak terlihat oleh radar. Namun sayang, tujuan sebenarnya dari eksperimen ini sangatlah dirahasiakan oleh pemerintah US. Nah, singkat cerita, persiapan berjalan lancar, dan ketika saklar tegangan tinggi akhirnya dinyalakan, sebuah kejadian mencengangkan terjadi. Pada saat tegangan tinggi diterapkan ke lambung kapal, medan magnet yang sangat kuat dihasilkan jauh melebihi harapan, dan kapal Eldridge memancarkan kilatan yang menyilaukan. Yang pada saat berikutnya, kapal Eldridge muncul di laut lepas pantai Norfolk, Virginia, AS sekitar 363 km, yang ternyata kapal tersebut berteleportasi, dan insiden ini tampaknya telah membawa hasil yang tidak terduga pada eksperimen yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kapal dari sebuah radar. Namun, petugas yang terlibat dalam eksperimen tersebut kemudian mengakui dengan gemetar bahwa tujuan sebenarnya dari eksperimen tersebut adalah untuk teleportasi, dengan kata lain, eksperimen warp. Kemudian, jika teleportasi adalah tujuan sebenarnya, maka eksperimen itu tampaknya berhasil. Tetapi, para komandan tertinggi Angkatan Laut dikatakan telah mengubur semua penelitian ini dalam kegelapan. Mengapa? Karena dikatakan bahwa tampaknya kejadian ini merupakan sebuah pemandangan neraka yang tidak dapat dianggap nyata. Sehingga akibatnya dari eksperimen tersebut terjadi sebuah resiko di mana tubuh manusia tidak dapat menahan sebuah lengkungan teleportasi. Sehingga pada saat kapal berpindah, tubuh manusia langsung menyatu dengan kapal seperti partikel tersebut menyatu dan mengakibatkan kematian pada para awak kapal. Dan dapat dikatakan bahwa tidak ada gunanya lagi penelitian tersebut dilanjutkan karena malah membahayakan umat manusia dan memiliki resiko yang tinggi. Nah, dari eksperimen tersebut, Nikola Tesla melakukan hal yang sama pada saat ini di arena pertarungan dengan berteleportasi ke belakang Beelzebub. Namun, apakah Nikola Tesla sendiri melakukan warp ini tanpa resiko? Kita tidak tahu. Kemudian, panel pun berpindah ke arena pertarungan. Terlihat Beelzebub menerima serangan langsung dari pukulan Nikola Tesla dengan menggunakan teleportasi Tesla Warp dan membuat Beelzebub terluka berat. Namun sepertinya Beelzebub bukan orang yang biasa dan langsung sadar bahwa Tesla Warp memiliki 3 batasan. Beelzebub menjelaskan, pertama-tama, batasan pertama adalah perlu waktu untuk mengakumulasikan kekuatan Tesla Warp. Dan itu bukanlah waktu yang lama, di mana jika Tesla mengaktifkannya lagi setelah serangan saat ini dan pindah ke titik buta Beelzebub, ada kemungkinan Tesla bisa menang pada saat itu juga. Namun, untuk menggunakan teknik itu lagi, Nikola Tesla harus mengarahkan Beelzebub ke tempat di mana Tesla dapat mengaktifkan warp tersebut seperti tadi. Lalu batasan ketiga adalah bahwa ada batasan Tesla Warp tidak bisa digunakan setiap saat, melainkan hanya beberapa kali saja bisa digunakan oleh Nikola Tesla karena akan memiliki resiko yang lumayan tinggi. Kemudian, saat Beelzebub mengatakan itu, benar saja, Super Tesla Coil di tangan kiri Tesla meledak secara tiba-tiba.
Nah, setelah itu, tanpa menyangkal atau salah mengartikan kata-kata Beelzebub, Tesla mengagumi wawasan Beelzebub yang dia lihat begitu luar biasa. Dan lagi pula, otak Beelzebub tampaknya berada di ranah jenius setingkat dengan Nikola Tesla. Dan di sini, bukannya Tesla merahasiakan penemuannya, melainkan Tesla menjelaskan pada Beelzebub kelemahan dan cara kegunaan dari warp Tesla tersebut. Tesla mengatakan bahwa Tesla Warp hanya dapat digunakan di dalam zona gematria dan tidak dapat digunakan di luar zona tersebut. Dan juga perlu untuk meningkatkan konsentrasi partikel super Tesla di titik tertentu pada saat dirinya akan mengaktifkan Tesla Warp. Dan itulah mengapa Tesla mengeluarkan pukulan yang tidak mengenai lawannya agar partikel Tesla tersebut keluar dan terkonsentrasi di titik-titik tersebut. Kemudian Tesla menjelaskan bahwa dengan menyinkronkan partikel Tesla pada saat itu dengan super Tesla coil, maka warp akan memakan waktu sekitar 63 detik atau 1,03 menit untuk diaktifkan. Jadi memerlukan waktu yang lumayan ya. Lalu selanjutnya Nikola Tesla juga menjelaskan mengenai batasan berapa kali Tesla Warp bisa dilakukan. Dan Tesla mengatakan, setiap kali aku menggunakan Warp Tesla, dirinya harus mengorbankan satu super Tesla coil. Maka dari itu, kita bisa lihat ya, salah satu Tesla coil milik Tesla hancur karena harus dikorbankan. Dan juga Tesla menjelaskan lagi bahwa dirinya memiliki 3 kumparan super Tesla coil. Dan karena salah satunya telah dikorbankan, pada saat ini Tesla hanya dapat menggunakan Tesla Warp 2 kali lagi. Tetapi Brunhilde berspekulasi bahwa bila Tesla menggunakan 2 kali lagi Tesla Warp, maka hal tersebut mungkin akan menyebabkan Tesla dan Gondol terluka. Kemudian, setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub bertanya kenapa Tesla bersedia memberitahu informasi sebanyak itu. Lalu Tesla menjelaskan, aku tidak ingin menyembunyikan informasi berbahaya bagi sains, dan berbagi pengetahuan baru adalah tindakan yang membuat kemajuan dalam sains untuk umat manusia. Mendengar hal tersebut, Beelzebub tersenyum pada Tesla untuk pertama kalinya. Tetapi tampaknya luka Beelzebub jauh lebih dalam daripada yang terlihat, dan setelah itu Beelzebub mulai mengenang masa lalu dan mengatakan bahwa rasa sakit seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, panel pun berpindah pada masa lalu. Dunia bawah memiliki suasana yang gelap, suram, dan dingin seperti yang dapat kau bayangkan. Tetapi kastil milik Hades dibuat dengan indah. Lalu pada saat itu juga terjadi penyusupan oleh seseorang iblis, yaitu Beelzebub. Sesampainya di depan pintu yang sangat besar dan megah, ketika Bill membuka pintu, terlihat Dewa Hades, sang raja dunia bawah, bersantai di singgasananya. Kemudian di sini, Hades bertanya pada Beelzebub dengan santai, "Apa yang kau inginkan?" Setelah mendengar pertanyaan dari Dewa Hades, Beelzebub pun mendekati Hades dengan permintaan dan mengeluarkan rasa haus darah, ingin Hades melawannya. Hades yang mendengar itu tertawa karena ternyata Hades sudah tahu dan memberitahu Beelzebub bahwa dia telah mendengar desas-desus bahwa ada iblis gila yang menantang monster dunia bawah untuk bertarung. Meskipun niat membunuhnya tidak biasa, terlihat Beelzebub dipenuhi luka di sekujur tubuhnya dan dalam keadaan pusing. Lalu Beelzebub menjawab pertanyaan itu tanpa ragu dan menyuruh Hades untuk membunuhnya karena Beelzebub tidak dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu, sebagai raja dunia bawah yang memiliki hati belas kasihan terhadap iblis yang tersesat dan menyedihkan, lalu Hades sendiri mengangkat tombaknya dan bersedia untuk membunuh Beelzebub. Tapi entah nih ada kelanjutan apa ya, karena belum full dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter 72, yang mana kita diperlihatkan masa lalu Beelzebub terhadap Dewa Hades, yang mana Beelzebub menghormati Dewa Hades. Jadi akan seperti apakah kisah full round-nya yang akan tayang pada tanggal 28 Oktober nanti. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!